kemudian tidak dipergunakan dan tertutup dari sudut pandang pengawasan. Tersembunyi posisinya. Apabila rekan-rekan media berkunjung ke sana, bisa mengecek sendiri bagaimana posisi TKP. Polres Lombok Tengah menetapkan 2 tersangka dalam kasus pembakaran 3 santri di Pondok Pesantren Rosidatus Sholatiyah Al-Ibrahimi yang terjadi pada Desember 2025. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 korban mengalami luka bakar serius dan seorang korban meninggal dunia. 2 tersangka yang ditetapkan masing-masing berinisial AMR yang merupakan oknum pimpinan pondok pesantren, serta MR, seorang santri yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum ABH. Penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung pada agenda konferensi pers yang dilakukan jajaran Polda NTB dan Polres Lombok Tengah di Mapolres Lombok Tengah, Kamis 9 Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahea mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan jajaran kepolisian semenjak perkara ini dilaporkan pada tanggal 4 Juni 2026 oleh orang tua salah satu korban, yakni SAH. Berdasarkan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, kami tetapkan 2 orang tersangka pada kasus pembakaran santri di lingkungan pondok pesantren yang terjadi pada Desember 2025 lalu, ucap Punguan Hutahea. Lebih lanjut disampaikannya, 2 tersangka ini masih belum diamankan, di mana oknum pimpinan Ponpos sendiri masih dinyatakan sakit sampai saat ini. Sedang untuk tersangka MR yang masih merupakan anak di bawah umur, pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan LPA untuk bisa memenuhi hak-haknya. Untuk oknum pimpinan Ponpes, kami belum memberikan penahanan karena kami masih melihat pertimbangan kesehatannya, katanya. Adapun kedua tersangka dikenakan pasal-pasal 359 KUHP atau pasal 360 KUHP junto pasal 474 ayat 3 KUHP baru mengatur tentang kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Kedua tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Pungkasnya. Kemudian tidak dipergunakan dan tertutup dari sudut pandang pengawasan. Tersembunyi posisinya. Apabila rekan-rekan media berkunjung ke sana, bisa mengecek sendiri bagaimana posisi TKP tersebut. Ini yang pertama menyulut api membesar, yang kemudian menyulut pada pakaian yang mereka kenakan. Untuk luka mayoritas dari ada yang mulai wajah sampai bawah. Ada beberapa korban itu yang dominan di sebelah kanan lukanya, dia berusaha menyelamatkan diri pada titik lokasi api terbesar, di mana titik api mulai muncul. Ini adalah kipas yang mereka gunakan, plastik mica yang terbakar yang menyulut api. Ada juga pisau cutter yang digunakan untuk membersihkan, mengkikis pinggir-pinggir dari ketapel. Korban dibenarkan, ada beberapa benda yang kami dapatkan di sana yang diakui oleh para korban. Ini lukisan dalam kamar. Pecahan lemari plastik yang coba digesekkan oleh salah satu korban untuk mencoba memadamkan api. Jadi dia panik memadamkan api dari punggungnya, dia gesekkan badannya ke lemari. Ini ada surat kesepakatan pernyataan bersama, di mana saat pertama mendaftar orang tua diminta membaca dan menandatangani. Di mana di sini ada uraian-uraian poin. Pertama ada semboyan Mayung Sebungkul, di mana setelah kami cari tahu bahwa orang tua menyerahkan sepenuhnya anak ini kepada pondok pesantren. Jadi pondok pesantren sebagai orang tua pengganti dalam pengawasannya. Dan di sini juga kami peroleh bahwa orang tua wajib mendukung semua kebutuhan pondok pesantren, dan juga apabila anak berpindah pada saat proses menjalani pendidikan diberikan kategori penalti. Apabila pindah sekolah, penaltinya dendanya 5 juta. Apabila menikah, dendanya 5 juta. Kemudian api itu sebelum dilakukan pembakaran sudah menyulut botol sisa bahan bakar yang mereka beli di luar. Pasal 359 dan atau pasal 360 ayat 1 KUHP junto pasal 474 ayat 2 dan atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Ancaman terberat adalah 5 tahun. Ini untuk tersangka yang
keduanya atau bagaimana? Keduanya. Sedikit koreksi mungkin. Terhadap tersangka anak, kami melaksanakan rekomendasi dan penelitian dari masyarakat bahwa karena dalam pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan dikenakan wajib lapor. Apabila nanti dalam pelaksanaannya tersangka anak mangkir dari proses wajib lapor, maka dapat dilakukan penahanan. Untuk tersangka guru saat ini kami sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, namun dalam pelaksanaannya karena guru sedang dalam keadaan sehat tidak berkenan untuk dilanjutkan pemeriksaannya sebagai saksi, sehingga kami undur untuk pemeriksaannya nanti setelah mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum dan mendapatkan rekomendasi penilaian kesehatan yang layak. Itu yang dapat kami sampaikan dalam proses penanganan perkara. Terima kasih. Pengelola pengasuhan dalam ruang lingkup pondok pesantren yang keamanan, bahwa dalam peraturan tersebut banyak yang tidak dilakukan oleh pihak pondok pesantren. Pertama dari segi perizinan, bahwa pondok pesantren perizinannya telah habis pada tahun 2021. Kemudian pondok pesantren mengelola hanya berdua, tidak berupaya merekrut atau mempekerjakan orang lain untuk menggantikan tugasnya sebagai pengasuh maupun sebagai pengawas dalam pola pengasuhan pondok pesantren, di mana dalam surat yang kami sampaikan tadi bahwa diwajibkan pondok pesantren itu untuk membedakan pola pengasuhan pembimbing, pengasuh, dan pendidik, di mana para jabatan-jabatan atau peran-peran tersebut diwajibkan memiliki kompetensi, di mana juga di dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa tidak diperbolehkan pengasuh santri perempuan untuk masuk dalam ruang lingkup santri laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Namun pada pelaksanaannya berdasarkan keterangan para korban, yang paling banyak berperan dalam pola pengasuhan, pengawasan adalah istri dari tersangka yang sekarang kami tersangka menjabat sebagai pemburu. Dan kami juga mendapatkan dokumen yang menjadi petunjuk yang juga berupa surat bahwa dari tahun-tahun sebelumnya, periode sebelumnya terdapat pengasuh-pengasuh yang direkrut oleh pondok pesantren. Namun pada tahun kejadian yang berperan sebagai pengasuh hanya guru dan istrinya sendiri. Itu yang kami peroleh, sehingga terurailah kelalaian sebagaimana pasal yang kami sangkakan pada peristiwa ini. Adapun kelalaian dari saudara Rehan adalah tidak mendengarkan apa yang menjadi saran dan masukan ke teman-temannya, tidak melakukan peraturan yang telah ditetapkan oleh atau yang dihimbau oleh pondok pesantren. Begitu juga pondok pesantren tidak melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari surat Kementerian Pendidikan Islam dari Kementerian Agama. Kemudian dalam penerapannya juga hasil olah TKP kami tidak ada bentuk tata tertib tertulis yang ada ditempelkan di ruang lingkup pondok pesantren, dan hal tersebut juga didukung oleh keterangan para santri. Hal-hal tersebut yang kami uraikan sehingga pada hari ini kami tetapkan tersangka terhadap terlapor anak, kami tetapkan sebagai tersangka, kemudian kepada pengelola pondok pesantren yang juga merangkap sebagai pengasuh, yang mengangkat dirinya sebagai pengasuh dalam pengelolaan pondok pesantren tersebut. Begitu yang dapat kami sampaikan media yang sudah hadir sore hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan perkembangan. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, yang saya hormati Ibu Dir BPPT. Dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Jadi peristiwa ini terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025. Jadi kami ulang lagi, peristiwa kejadian ini terjadi adalah pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2025. Kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan. Jadi memang ternyata ada beberapa kesepakatan di pesantren terhadap dan dilakukan antar pihak di pesantren. Setelah itu pada bulan Juni ada informasi terkait kejadian tersebut,
sehingga pada saat itu Pak Kapolda masih baru masuk. Jadi saat itu segera memerintahkan kepada Kapolres Lombok Tengah untuk segera melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut, di mana peristiwa tersebut setelah dilakukan penyelidikan ternyata ada 4 korban. Yang pertama adalah ADR 13 tahun mengalami luka berat, kemudian SAH 12 tahun mengalami luka bakar berat, kemudian MYS 14 tahun mengalami luka ringan, dan satunya lagi MSS 13 tahun meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2026 setelah menjalani perawatan medis. Jadi pada tanggal 6 Juli Bapak Kapolda bersama Ibu Ketua Daerah Bayangkari NTB juga sudah mendatangi korban untuk memberikan santunan dan beberapa bantuan kesehatan dan psikologi terhadap korban. Dengan persetujuan orang tua, korban juga dilakukan perawatan kesehatan dan psikologi. Mungkin Pak Kasat Sarisa bisa ditunjukkan persetujuan yang dari kedua orang tua. Ini ada surat persetujuan dari kedua orang tua. Anaknya dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Terima kasih Pak Kasat Sarisa. Langsung saja, yang terhormat rekan-rekan media, pada kesempatan yang harus kami luruskan adalah Polres Lombok Tengah melakukan mulai penyelidikan dari bulan Juni setelah mendapatkan informasi. Jadi karena dari awal kejadian tidak segera dilaporkan. Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan 20 orang saksi, termasuk ahli pidana dan ahli kedokteran. Kemudian melakukan olah TKP, menyita barang bukti, dan memperoleh visum et repertum dan rekam medis korban. Setelah melakukan penyidikan, serangkaian penyidikan dari penyidik Polres Lombok Tengah, dan dilakukan gelar perkara, kemudian 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama adalah MR, yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, dan AMR. Kemudian khusus tersangka anak, penyidik telah berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan Babas berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Yang bersangkutan masih berstatus pelajar, bersikap kooperatif, serta memperhatikan prinsip perlindungan anak, maka dikenakan wajib lapor selama proses hukum berlangsung. Nanti secara teknis penanganan dan perkembangannya akan disampaikan oleh Bapak Kasat Reskrim. Waktu dan tempat kami persilakan.